lebih membara lagi tuh pas dia kayak melakukan itu kayak gitu sih. Jadi kayak lebih enak banget gitu. Jilat. Halo guys, welcome back to Kreatok, dan sekarang kita kedatangan tamu lagi dengan Kalia. Halo. Hai Kak. Terima kasih sudah datang ke Kreatok. Kalia, kesibukannya apa nih? Aku sekarang lagi kerja aja di kantoran di salah satu IO di Jakarta. Oke, IO-nya apa nih? Event-event gitu ya? Event-event gitu Kak. Kenapa tuh tertarik dalam bidang IO? Karena selain punya relasi yang banyak sama kenalan-kenalan juga, jadi nambah-nambah teman aja sih gitu. Tipikalnya berarti extrovert lah ya, bisa dibilang. Bisa dibilang gitu. Suka berteman, suka ketemu orang. Betul. Gitu ya. Terus Kak Lia ini punya cerita berasal dari kantor juga nih kan? Iya Kak. Kisah cinta yang bisa dibilang sering banget terjadi di kota-kota besar, nggak cuma kota besar sih, dimanapun pasti bakalan terjadi ya. Kisah cinta yang bisa dibilang cinlok gitu. Cinlok, betul Kak. Itu waktu itu kerjanya di kantor apa tuh? Bidang apa? Oh, dulu aku sebelum di yang sekarang ini aku di agensi Kak. Di agensi juga. Oke. Kurang lebih bidangnya sama, cuman waktu itu agensi aku lebih kayak lebih stay-nya di office. Kalau sekarang kan lebih ke lapangan ya. Kalau yang kemarin tuh stay-nya di office. Nah, kebetulan tuh karena aku anaknya main dating apps banget. Oke. Main dating apps banget. Mencari cinta di online ya. Betul. Terus kayak ya udah coba-coba, akhirnya match sama satu laki-laki ini. Oke. Satu laki-laki ini kita match, ngobrol, tapi sempat ketemu nih Kak. Cuma ngobrol aja. Ganteng, tipe aku juga. Jadi Tipe kayak, kamu gimana tuh? tipe aku tuh badan-badan atletis, suka olahraga gitu. Tapi kan, kan kamu kan anaknya ekstrovert ya? Iya, Kak. Kenapa kamu memilih dating apps? Karena jujur kayak aku udah mencoba untuk minta bantuan sama teman-temanku, kayaknya masih belum ada yang Klop gitu? cocok gitu. Jadi aku kayak, udahlah cari sendiri aja gitu. Kalau menurut kamu untuk mencari pasangan yang cocok gitu gimana sih? Pertama komunikasi. Kalau dari komunikasinya udah nggak nyambung, dianya apa, kita ngomong apa, dijawab apa, kayak aku udah skip sih. Kayak gitu. Gimana mau dilanjut ke hubungan selanjutnya kalau di komunikasi hal kecil aja kita nggak bisa nyambung gitu. Berarti lebih ke topik obrolannya gitu ya. Dianya mau ngobrol apa enggak. Terus akhirnya di situ ketemuan nih cowok nih, tipe kamu banget nih. Ngobrolnya cocok nih ya. Cocok banget. Terus udah berlanjut, kita chattingan, pindah ke move WA, terus ya udah kabar-kabaran. Dan plot twistnya ternyata dia satu kantor sama aku. Oh gitu. Iya, yang mungkin karena saking besarnya itu si agensi ini ya. Gitu. Jadi satu kantor sama aku. Dia juga kaget. Jadi kayak kita enggaknya sih aku sempat ngeliat dia Kak di kantor, cuma kayak ngeliat-ngeliat aja, nggak yang into aku pengen kenalan sama dia gitu. Tau-taunya pas di dating apps malah match kayak gitu. Jadi waktu lihat tuh kayak biasa aja gitu kali ya. Tapi kalau kamu sendiri, kalau dari dating apps ke pindah WA kan berarti udah agak intimate gitu ya. Iya, betul. Menurut kamu apa sih yang membuat kamu berpikir kalau nih kayaknya udah cocok nih kita pindah ke WA gitu? Pertama dia anaknya selalu ada topik untuk yang dibahas, kayak ngobrol ada aja bahannya. Udah gitu kita juga kan di dating apps itu bisa telepon juga ya Kak. Sempet kayak hampir sleep call gitu tiap malam. Jadi kayak udah intens aja gitu. Jadi buat apa bisa dilanjut? Kalau misalkan emang bisa dilanjut ya kenapa mesti di dating apps gitu, di WA aja kayak gitu sih. Nah jadi harus ada komunikasinya harus lumayan lama dulu ya kalau di kamu ya. Betul sih. Jadi nggak bisa cepat-cepat ya, ada prosesnya dulu. Terus akhirnya ketemu di kantor tuh. Ketemu di kantor. Aku pas itu momennya aku nanya sih, sempat kayak dia kan awalnya tuh ngomong emang aku juga di agensi, cuma dia nggak ngomong di PT apa. Pas tahu dan kita ya nggak sengaja ketemu gitu di kantor, jadi kayak bingung sendiri, jadi kayak kamu di sini juga, kamu awkward di sini. Ya? Iya, jadi awkward banget. Terus kayak aku, ya udah kita karena nggak mau ketahuan juga, jadi kita kayak udah biasa aja di kantor. Profesional ya? Profesional. Cuma pas di luar itu jam pulang,
kita ketemuan. Tapi dia berarti sebagai apa tuh di kantor itu? Dia itu kebagian di divisi operasional Kak. Kalau aku kan bagian di manajemen head development. Gitu. Iya pantesan beda ininya ya. Beda divisi. Beda divisi. Jadi emang nggak pernah ketemu. Iya. Tapi menyangka nggak sih bakalan satu kantor kayak gitu? Enggak lagi. Ya Kak, aku nggak tahu. Kan dating apps itu kan mungkin juga dinilainya dari jarak juga kan Kak. Kalau mungkin deket juga, ya jadi match mungkin jadi ya. sematch itu. Sematch itu. Terus akhirnya kalian ngobrol apa tuh? Kan kalau di secara telepon biasanya cowok beda ya, suka kadang beda asli dan di internet gitu ya. Tapi kalau dia sendiri gimana? Dia tuh humoris banget lagi Kak. Jadi kalau misalkan kita lagi bahas apa, aku misalnya ngetawain apa, dia juga ikut ngetawain gitu. Jadi kayak kita selera humornya sama. Itu yang bikin aku suka sih sama salah satu cowok kayak gitu. Jadi cowok lucu lebih suka cowok lucu ya? Iya, yang nggak tegang-tegang banget, kaku banget kayak gitu. Terus akhirnya di situ mulai ngerasa cocok. Akhirnya apa yang membuat itu terlalu jauh tuh? Karena apa? Jujur karena dia yang tadi aku bilang dia tipe aku banget. Dia fetish aku juga by the way. Jadi kalau fetish kan kayak kita mau dekat sama cowok kan jadi kayak lebih semangat banget kan Kak. Jadi kayak lebih gue mesti mau sama nih cowok gitu. Gue mesti dapetin cowok gitu. Tipe kamu banget lah ya. Tipe aku banget gitu. Jadi kalau untuk der tuh kayak makin nikmat gitu maksudnya kan. Iya gitu Kak. Terus akhirnya yang memulai duluan siapa nih? Sebenarnya kalau dari mulai memancing sih aku ya. Oke, wanita tuh lebih rawr kalau udah tipenya banget nih lebih rawr. Lebih geket banget, pengen gigit aja bawaannya. Gitu. Terus ya udah aku mancing aja. Ya, hal kecil sih, misalkan kita lagi di motor, lagi di jalan, aku suka tempel-tempel aja kayak gitu. Modus-modus dikit walaupun dia kayak mungkin dia tahu ya aku sengaja, tapi kayak aku lebih makin sengajain aja. Kalau dia makin gak peka, aku makin sengajain aja gitu. Terus dia ada kayak komen-komen gitu yang kayak, kamu kok apa gitu, ada gak sih? Iya, dia pernah kita lagi makan, sudah makan tuh dia suka bahas, kamu tuh kalau emang lagi di motor, emang sengaja banget meluk aku sampai segitunya ya, kata dia gitu. Iya, sengaja sih, terus kamu juga enak dipeluk. Aku sih bilang gitu sih ke dia. Karena, tapi kamu ada sempat obrolan gak sih yang kayak, kamu tuh tipe aku banget lagi. Iya Kak. Aku tuh orangnya nggak bisa ngebohong gitu lagi Kak. Jadi kalau misalkan dia nanya aku kenapa suka sama dia, pasti aku jawab kamu tuh tipe aku banget. Aku jujur ke kamu tuh fetish aku. Jadi kalau misalkan kita deket, aku tuh nggak ada yang kayak mikir 2 kali lagi. Ya udah gitu, aku mau sama kamu gitu. Tapi kalau secara birahi kamu tuh apa sih yang membuat kamu tuh tertarik sama cowok apanya gitu? Karena dia anak gym ya Kak, kebetulan dia tuh anak gym, anak yang berotot segala macem, gede, tinggi gitu. Jadi kayak udah ngebayangin kalau lagi main tuh udah asik banget ya, kayak gitu. Udah langsung ngebayangin kalau di kasur ya, say. Iya lagi Kak, kayak gitu. Makanya kayak aku, mepet banget sama nih cowok sih. Gitu. Pengen banget. Terus akhirnya ada kata-kata untuk kayak main yuk gitu. Sebenarnya spesifik untuk ngajak mainnya sih enggak. Cuman kayak aku ya biasa cewek-cewek kan ngode-ngode gitu ya. Atau mungkin kita habis jalan kemana capek agak malam, terus aku modus-modus aja. Kayak misalnya kayak kemalaman gitu, kalau pulang ke rumah juga jauh kan, terus kayak aku apa kita mau istirahat sebentar kayak gitu sih ngomongnya awal itu. Jadi kayak pas dia bilang oh yaudah ayo oke gitu, udah deh jadi di situ awalnya. Gimana itu pertama kali kamu akhirnya bisa satu kamar sama dia? Awalnya sebenarnya dadakan ya, kayak tahu bulat ya. Jadi kayak dadakan abis pulang kantor, kita kayak abis makan bingung nih, misalkan mau kemana lagi ya, kayak mau ngopi juga bosen kayak gitu. Terus kayak aku kepikiran aja buat ngajak dia ke kita istirahat, staycation yuk gitu. Terus dia mau, ya udah carilah deket-deket situ tempat. Abis itu udah di tempat, awalnya sih ya
ya udah ya kayak prepare, aku ke kamar mandi, siap-siap dulu apa segala macamnya. Terus kayak dia juga mungkin kayaknya anaknya hyper ya. Waktu itu kan aku belum tahu banget ya. Terus kayak hyper juga, dia juga udah tahu lah tujuan aku apa di situ. Ya udah mulai tuh buka-buka baju, aku yang bukain. Atau nggak aku cium-cium dulu sih. Aku lebih ke cium-cium dia dulu. Aku lebih ke pokoknya kadel lah, istilah zaman sekarangnya kadel ya. Kadelin dia dulu. Terus kayak gitu ya udah ke bawah suasana. Terjadilah itu gitu, main di situ. Tapi kalau kamu sama dia lebih dominan siapa? Dominan sebenarnya aku sih Kak, karena aku tuh pengen menguasai permainan sih. Oh iya wanita ini lagi di mabuk cinta ya kan. Tapi kalau sebagai dominan, aku kan biasanya tahu itu cowok yang sebagai dominan ya. Tapi kalau cewek sebagai dominan di kasur itu seperti apa sih? Biasanya misalnya kalau misalnya kita lagi main terus kayak aku nggak mau kamu misalkan di atas terus, aku maunya gantian dong aku yang di atas. Terus kalau misalkan dianya mau ganti gaya segala macam, nggak mau. Aku kalau misalkan aku belum bosan, kamu nggak boleh ganti gaya gitu. Gitu sih, lebih kayak aku maksa dia buat stay aja dulu. Aku dulu nih sampai aku udah gemet banget, udah puas banget, baru dia main gitu. Oh gitu. Iya sih. Jadi dominan itu berarti harus memenuhi keinginan untuk keluar dulu nih si ceweknya. Iya. Tapi kalau untuk masalah foreplaynya gimana? Kalau foreplay, dia sih kita tuh lebih ke foreplaynya tuh lebih kayak keciuman dulu. Ciuman tuh sampai kayak mungkin bisa 5 menitan kayak gitu kan. Terus kayak peluk. Ya terus awalnya juga dia elus-elus aku kayak gitu-gitu lah sih. Terus lebih kayak pas nyoba udah itu ya udah aku standby aja di atas awalnya. Aku nggak mau kalau aku di bawah duluan. Gitu. Karena langsung di atas ya. Karena apa tuh? Karena ya itu lagi cewek dominan. Jadi aku pengen menguasai permainan itu gitu. Kalau udah capek, udah bosan, baru dia main gitu sih. Tapi titik sensitif kamu di mana? Titik sensitif aku sebenarnya sih kalau cewek ya pas di bagian misalnya kalau misalkan kita lagi main tuh dia suka ngejilat gitu kan. Nah itu aku tuh sensitifnya di situ Kak. Jadi di bagian itu pas dia ngejilat gitu, aku tuh lebih kayak lebih membara lagi tuh pas dia kayak ngelakuin itu kayak gitu sih. Jadi kayak lebih enak banget gitu. Jilat atas bawah atau bawah doang nih? Bawah doang, lebih ke bawah sih. Kayak gitu. Ada pergerakan jarinya nggak nih? Atau lidah doang? Lidah, kebetulan lidah dia kan enak banget ya. Dia kan best kisser banget. Jadi kayak pas dijilat tuh kayak aduh mantap banget lagi gitu. Nggak salah sih milih cowok itu. Bener-bener se-match itu ya? Se-match itu. Tapi pernah nggak dibikin sampai squirt gitu? Kalau squirt belum, cuman kayak aku tuh, dia tuh kalau ngeliat aku semakin kayak gelisah gitu, kayak bergairah bergairah banget, dia makin liar sih Kak. Liarnya dia gimana emang? Dia tuh liarnya gimana ya? Jadi kayak makin lebih ke kasar ya. Jadi kayak misalkan habis ngejilat terus atau misalkan dia pukul bagian belakang aku, atau misalkan dia jambak aku kayak gitu sih, lebih ke situ. Atau enggak misalkan dia kalau udah lagi di atas tuh dia lagi nampar aku kayak gitu sih. Kamunya di situ justru lebih enak atau kayak nggak nikmat sih? Lebih enak sih. Kamu lebih suka ya? Lebih suka yang dikasarin gitu juga sih. Anaknya masih gak dikasarin ya? Iya sih. Tapi sebelumnya juga mainnya kayak gitu? Sebelumnya sih nggak yang sampai sebegitunya. Cuma pas aku ketemu sama nih laki-laki, kayaknya aku baru jadi diri aku sendiri sih. Gitu. Berarti kamu tipikal yang emang suka dijambak, ditampar gitu ya? Dipukul-pukul gitu sih Kak. Tapi ada nggak pernah sempet yang kayak untuk mengekspos secara, kan kalau misalnya yang bagian kayak pukul kayak gitu-gitu kan ada sebenarnya sendiri kan BDSM. Pernah nggak ada yang kayak lebih mendalami gitu? Mendalami, dia pernah cekek aku sih by the way. Kita lagi main, dia lagi di atas, mungkin karena dia saking itunya juga ya, nafsunya juga, terus kayak dia langsung nyekek aku. Aku juga kaget di situ karena aku mikirnya sempet gak menikmati karena kan takut ya. Tapi pas aku mukanya udah mulai agak-agak muka melas gitu, dia langsung kayak mulai melepas gitu tangannya. Mungkin kasihan ya. Karena mungkin dia agak kenceng ya di situ ya. Apalagi anak gym ya. Iya, dengan kurat-kurat cengkramannya itu.
Best banget. Tapi agak mematikan ya, agak jujur mematikan, ya. Dak-dik-duk-der ya. Bener. Kayak ini enak apa sakit ya jatuhnya ya. Sempet yang kayak berarti merah-merah gitu badannya ya. Betul. Kalau nggak merah memar abis dicupang-cupangan. Oh iya. Kayak kalau dulu anak sekolah bayangin di tomcat ya. Oh gitu. Bener. Gitu Kak. Terus ada yang kayak adegan kamu dirantai gitu-gitu nggak sih? Kalau sampai sejauh ini sih enggak ya. Jadi kayak memang menikmati ya secara masih manusiawi aja sih gitu. Tapi ya memang kalau sama dia tuh selalu yang bergayanya lebih daripada sebelum-sebelumnya sih. Cuma sama dia doang. Karena mungkin dia tipe kamu banget gitu ya. Iya benar. Dan dianya juga mungkin lagi birahi-birahinya gitu. Tapi dia di umur berapa sih itu? Dia itu sekarang usianya 35-an Kak. Oh, memang lagi apa ya, masa-masa pubernya ya kalau cowok tuh umur 30 gitu ya. Bener. Tapi kalau untuk Joninya ukurannya gimana tuh? Kalau si Joninya tuh dia tuh emang mungkin nggak tahu ya, emang pas aja di aku kayak emang gede dan panjang aja gitu. Standar SNI Standar ya? SNI banget sih itu. Itu udah lolos ujian banget sih. Tapi kamu emang sukanya yang lokal-lokal gitu? Sejauh ini dapetnya yang lokal sih Kak. Memang suka anak-anak gym lokal gitu. Sama bule nggak mau nyoba? Kamu kayaknya tipe-tipe orang bule juga loh, agak gemuk gitu-gitu. Iya sih ya, tapi aku sejauh ini belum berisi. Di dating apps itu aku belum dapet sih Kak yang bule-bule gitu. Masih dapetnya lokal-lokal juga sih. Tapi penasaran nggak? Penasaran banget lagi. Kamu apalagi kan bule tuh kayak badannya bagus-bagus gitu kan, tinggi gede. Kayak kepo deh. Gimana tapi kamu sih? lebih suka yang hitam apa yang putih kalau? Putih dong. Putih ya. Putih. Kan kalau hitam lebih wow. Lebih sampai ke ini bunuh-bunuh biasanya. Bunuh-bunuh kepala tuh ya. Katanya. Katanya. Kalau yang kulit hitam biasanya lebih. Aduh. Jadi dipercayanya sih gitu ya. Iya. Nanti deh aku cari ya Kak. Tapi kalau Indonesia, kan kamu nggak ada perbandingan gitu ya. Kebanyakan Indo. Itu Indonya Indo. Kalau kita bilang tuh Indo Cina atau yang kayak Indo Asia aja, muka Asia aja, nggak yang Chinese itu, enggak sih. Tapi kamu nggak suka? Nggak, masih kurang yang Chinese. Kurang suka ya? Kurang suka. Tapi kamu kayak orang Chinese loh, putih gitu. Keturunannya ada sih Kak dari oma, cuman aku nggak yang kalau ngeliat cowok tuh Chinese tuh gimana gitu, kayak kurang macho dan kurang laki aja gitu. Bukan tipe kamu lah ya. Aku gitu sih. Kamu lebih sukanya yang apa sih kalau Indonesia tuh bangsawan? Bangsawan. Apa sih? Pribumi lovers ya. Iya. Standar SNI. SNI banget. Terus kalau biasa dikeluarin di mana dia? Aku minta selalu di dalam sih. Cuma iya, aku nggak suka di luar soalnya. Kenapa? Nggak enak, kayak kentang sih Kak buat aku, kayak nggak mau. Makanya aku selalu maksa dia sih. Emang bedanya keluar di dalam sama di luar tuh apa? Kalau di dalam tuh kayak misalnya kita tuh tahu nih momennya tuh lagi pas banget, kayak ya dia keluar tuh ada rasanya. Kalau di luar kan kayak ya udah gitu, di luar aja gitu kan, yang nggak ada yang biasa aja gitu rasanya. Kalau di dalam tuh kayak ada. Terus momen pas di dalam tuh kayak dia pas keluar, dia peluk aku, terus dia cium aku, kayak lebih nikmat aja. Kalau di luar kan dia langsung udah di luar gitu. Beda vibes-nya. Beda ya? Beda. Tapi emang kamu nggak takut hamidun gitu? Jujur sebenarnya takut, cuman kayak aku tuh sekarang kalau ngelihat masa subur aja sih Kak. Jadi tapi gimana sih mengukur masa subur tuh biasanya? Yang sejauh ini aku pelajarin sih Kak, masa subur tuh bisa dilihat kalau misalkan kita seminggu setelah mens. Jadi kalau misalkan seminggu setelah mens itu biasa masa subur. Gitu. Makanya aku kalau abis mens itu kan birahi banget ya. Nah kalau selesai mens ini di hari ke-8-nya, misalkan seminggu aku mens, hari ke-8-nya aku langsung main. Gitu. Pasti. Berarti keluar dalam tuh aman tuh ya? Aman. Tapi kalau seminggu setelah mens keluar dalam tuh pasti jadi sih. Oh gitu. Karena pasti masa subur. Iya. Tapi pernah nggak ada kejadian teman kamu kayak gitu?